tanwin itu adalah asal yang sama. Misalnya nanti ada satu kalimat alif, kemudian ada nun sakinah di depannya, alifnya berbaris fathah, maka kita akan membacanya an. Atau misalnya alifnya berbaris kasroh, maka bacaannya in. Alifnya berbaris dhammah, maka bacaannya un. Maka bacaan seluruhnya an, in, un. An, in, un. Maka nunnya masuk kepada makhraj ujung lidah menyentuh langit-langit yang condong atau hampir menuju kepada bagian tempat tumbuhnya gigi seri, tapi tidak tepat di situ, tapi hampir mendekati. Begitu juga kalau ada alif, kemudian diberikan harokat fathatain atau dua baris di atas, atau katakanlah kasrotain dua baris di bawah. Begitu juga dhammatain dua baris depan di atas. Maka nanti bacaannya tanpa ada nun sekalipun, maka bacaannya tetap sama, yaitu an, in, un. Jadi nanti bisa kita contohkan misalnya pada huruf yang lain, misalnya ada an, ada ban, ada bin, ada bun. Misalnya kalau misalnya a baris dua di atas an, sedangkan alif kemudian ada nun sukun, maka juga dibaca an. Maka ini sama, an, in, un. Kemudian nanti kalau misalnya bacaan yang lain, misalnya ba, baris di atas, dua di atas, maka ban. Begitu juga nanti ba dan nun. Banya berbaris atas, kemudian nunnya sukun, maka bacaannya juga ban. Ini yang menyamakan antara hukum tanwin dan hukum nun sukun. Nah, ketika huruf ini bertemu dengan beberapa huruf-huruf hijaiyah, maka dia nanti akan menghasilkan beberapa hukum yang berlaku dalam bacaan Al-Quran. Ini salah satunya nanti yang dalam satu kalimat, misalnya ya, ad-dunya, inda, an'amta. Nah, ini beberapa contoh-contoh nun sukun ketika bertemu atau berada di tengah-tengah kalimat. Ini yang saya sebutkan tadi, ketika tanwin ataupun nun sukun dijadikan satu pembahasan yang sama, maka ketika seseorang membacakannya, baik tandanya itu berbeda, maka bacaannya tetap dibaca sama. Misalnya basiron, basiron, khaufin, khaufin, alimun, alimun. Di sini di sebelah kiri ada tanwin, di sebelah kanan ada nun sukun. Begitu, itu yang menjadikan penyebab persamaan antara dua hukum ini. Nah, ketika huruf hijaiyah bertemu dengan salah satu yang kita bahas tadi, baik nun sakinah atau nun sukun atau tanwin, maka ada 4 pembahasan secara umum yang menjadi pembahasan penting. Kita mulai dari idhar terlebih dahulu. Idhar adalah secara bahasa nanti diartikan dengan kalimat jelas. Jadi bacaannya jelas. Bagaimana bentuknya? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan beberapa huruf dan disebut dengan huruf halqi. Nah, ini makhraj halqi atau disebut dengan makhraj tenggorokan. Maka seringkali disebutlah makna idhar itu dengan kalimat idharun lil halqi atau idhar halqi. Idhar yang bertemu dengan huruf halqi. Maka cara membacanya adalah dengan dijelaskan. Oke, cara membacanya dengan dijelaskan tanpa didengungkan atau ditahan. Ini yang pertama. Jadi nanti misalnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kho, maka ini nanti akan dibaca jelas. Kenapa dia jelas?
karena nun sukun itu berada di ujung lidah, sedangkan halqi berada di tenggorokan. Maka ini adalah bacaan yang cukup jauh antara ujung lidah menuju ke tenggorokan, sehingga dia wajib dijelaskan cara membacanya. Walaupun demikian, nanti ada beberapa pembahasan yang sudah pernah juga saya singgung. Apakah di dalam izhar ini ada gunnah? Gunnah ini kita lihat pembahasan sebelumnya masuk ke dalam pembahasan sifat. Gunnah itu pembahasan sifat, artinya berdengung. Apakah di dalam izhar terdapat gunnah? Maka jawabannya iya. Jadi apakah izhar itu berdengung? Tidak, karena cara membacanya dengan dijelaskan. Tetapi ada sifat gunnah. Kenapa? Karena dia bertemu dengan tanwin atau nun. Misalnya nanti kita baca, di sini ada contoh-contoh izhar yang dibaca secara jelas, ya, dibaca secara jelas. Ada di sini nun sukun bertemu dengan hamzah, maka dibaca jelas. Yan auna, yan auna, yan auna. Tapi nun itu masuk kepada khayshum atau rongga hidung, maka ya auna, yan auna, nunnya itu khayshum, a-nya jelas. Jadi cara membacanya izhar dengan jelas karena dia bertemu dengan halqi, tapi nunnya ada aliran gunnah. Kemudian nanti di sini ada di bawahnya kullun amana. Maaf, alifnya tidak panjang. Kullun amana. Ini kalau tidak silap ini mat apa nih ya, alif bertemu dengan hamzah. Mat badal. Jadi dibaca panjang. Iya kan, Bu? Mat apa itu kemarin ya? Mat badal ya, Ustaz. Mat badal, Ibu ya. Makanya ini biasanya panjang. Man amana, kullun amana, kullun amana, yanhauna, yanhauna, qaumin had, qaumin had. Di bawah juga ada min ilmin, min ilmin, jannatin aliyah, jannatin aliyah. Nah, ini dia, Bu, tidak ada satupun huruf yang tebal. Jim istifal, nun istifal, ta istifal, ain istifal, lam istifal, ya istifal, ta istifal. Maka dia lebih dominan untuk senyum membacanya. Jannatin aliyah, jannatin aliyah, min ghillin, min ghillin, azizun ghafur, wanhar, wanhar. Kemudian selanjutnya hamimun hamima, min khairin, min khairin. Itu kalau misalnya apa bisa dipanjangkan menjadi mat lain. Min khair, nidaan khafiyya. Maka ini dia menjadi bacaan-bacaan yang diidharkan. Maka ini saya rasa tidak terlalu sulit, tinggal mempraktekannya. Tinggal mempraktekannya, jangan sampai huruf halqi itu menjadi huruf yang didengungkan. Kemudian yang kedua, idgham. Idgham itu maknanya memasukkan atau meleburkan. Jadi kalau ditanya ma ma'nal idgham, idgham maknanya meleburkan atau memasukkan, bertemu antara huruf yang satu dengan huruf yang satu. Sehingga nanti ada ternyata nun yang tidak nun sukun atau tanwin, yang bukan nun sukun atau tanwin itu tetap dihukumi idgham. Misalnya nanti kho dengan ko, ko dengan kaf, qaf dengan kaf. Nah, itu dia nanti seperti yang kita bahas kemarin, nakhluqum, nakhluqum.
Qum. Qaf dengan kaf. Ini juga idgham. Kenapa? Karena dia meleburkan dua huruf. Tetapi idgham yang kita bahas di sini ada 6 hurufnya, ya, waw, mim, nun, lam, ra. Ada idgham yang memasukkan gunnah di dalamnya sehingga dia uh, menghasilkan sifat dengung. Maka nanti kalau ditanya idgham itu maknanya bukan berdengung, tapi idgham maknanya memasukkan atau meleburkan. Akan tetapi nanti ada idgham yang memasukkan gunnah di dalamnya. Ketika melebur ada sifat gunnahnya. Misalnya di sini kita lihat nun sukun bertemu dengan ya. Mai, mai. Ketika nun tidak betul-betul disebutkan sebagaimana idhar tadi. Kalau idhar tadi kita lihat kan, misalnya yang paling bawah nomor 12, nidaan, nidaan, atau misalnya min khair, hamimun hamima, hamimun hamima, atau wanhar. Nunnya betul-betul disebutkan secara jelas. Sedangkan idgham ini karena dia sudah dileburkan, maka tidak lagi dibaca dengan jelas. Ya, maka cara membacanya di sini mai yaqulu, mai yaqulu, barqi yaj'alun, barqi yaj'alun. Nah, ini dia idgham bil gunnah. An nafsin, an nafsin, hittatun naghfir lakum, hittatun naghfir lakum. Maaf, di sini rohnya tipis. Hittatun naghfir lakum. Mim malin ma'im musaffa. Nah, ini dia langsung masuk. Begitu juga selanjutnya miu, waw monyong, miu walin, yauma idzi wahiyah, yauma idzi wahiyah. Nah, ada beberapa catatan yang di dalam kitab Matan Al-Jazari disebutkan pengecualian. Ada sinwanun, qinwanun, bunyanun, dunya. Ini tidak dibaca dengan idgham walaupun dia nun sukun bertemu dengan waw, nun sukun bertemu dengan waw, nun sukun bertemu dengan ya. Yang keempat nun sukun bertemu dengan ya. Alasannya ini karena terdapat dalam satu kalimat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau satu kalimat dalam bahasa Arab bertemu nun dengan huruf idgham bil gunnah maka tidak terjadi. Lantas bagaimana cara membacanya? Harus dibaca izhar atau jelas, maka dibaca sinwanun, sinwanun. Tidak boleh dibaca siwan atau qiwan, dibaca qinwanun. Nggak boleh dibaca bunyan, tapi bunyan, atau nuya, tapi dunya, dunya. Baik, yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah maknanya adalah tetap dia melebur, tetapi tanpa ada terjadi gunnah atau suara dengung yang mengalir lewat khayshum. Misalnya di sini ada nun sukun bertemu dengan lam, lail, lail. Nah, ini idgham, lail, bukan dibaca lain lam, tapi lail lam yantah, lail lam, langsung masuk dia. Khairul lak,
khayrun laki mir rahiq syaitanir rajim. Nun tanwin bertemu dengan ra. Syaitanir rajim. Nah, ini makna idgham. Idgham bila gunnah. Nah, ini mudah, Bapak Ibu. Nah, iqlab maknanya adalah membalikkan hurufnya satu, yaitu huruf ba. Ya. Kemudian Bapak Ibu, karena kita masih idgham tadi, saya ada tulis juga di sini kalau tidak silap, pembahasan idgham, ya, idgham ada terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama nanti ada, saya lihat dulu. Nah, ini dia, ini tambahannya. Idgham, macam-macam idgham, ya, macam-macam idgham. Walaupun nanti dia lebih dekat kepada mim sukun, tapi kita bahas langsung saja. Selain daripada idgham tadi, jadi nanti kan ada idgham bil gunnah, ada idgham bila gunnah. Kemudian ketika mim sukun bertemu dengan mim, namanya idgham mimi. Nah, jadi kita biasakan kalau mim sukun bertemu dengan mim, namanya idgham mimi. Idgham mimi. Walaupun sebenarnya idgham mimi itu sama nanti halnya dengan idgham mutamatsilain. Ya, idgham mutamatsilain. Jadi macam-macam idgham itu, tapi kita biasakan untuk mim sukun bertemu dengan mim, namanya idgham mimi. Macam-macam idgham nanti selain idgham bil gunnah, idgham bila gunnah, idgham mimi, ada namanya idgham mutamatsilain, ada idgham mutajanisain, ada idgham mutaqaribain. Ya, mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain. Apa perbedaannya? Nah, kalau idgham mutamatsilain adalah memasukkan dua huruf yang sama dan sejenis, ya, sama dan sejenis. Nah, kalau misalnya yang bertemu itu adalah mim dengan mim, ya, mim dengan mim, misalnya Bu, ya, mim dengan mim, maka dia akan menimbulkan gunnah. Maka itu kita klasifikasikan kepada idgham apa tadi? Lain. Idgham mimi, ya Bu, ya. Mutamatsilan, idgham mimi. Idgham maksudnya begini. Makanya saya bilang untuk mim sukun bertemu dengan mim, kita klasifikasikanlah dia supaya kita tidak bingung masuk kepada golongan idgham mimi. Walaupun idgham mimi itu adalah idgham mutamatsilain. Kenapa? Karena memang idgham mutamatsilain itu adalah hurufnya sama, sejenis, sama makhraj, sama sifat. Sifatnya sama, makhrajnya sama. Tetapi khusus pada mim bertemu dengan mim, dia menimbulkan gunnah atau dengung. Misalnya, wahum muhtadun, wahum muhtadun, ada dengungnya. Tetapi zal bertemu dengan zal, maka dia masuk kepada idgham Mutamatsilan. Bisa nggak dia disebut dengan idgham mimi? Enggak. Tidak bisa. Karena idgham mimi itu khusus untuk mim dengan mim. Nah, untuk selain mim dia tidak boleh berdengung. Idzahaba, zal bertemu dengan zal. Idzahaba, idhab bi kitabi, ba sukun bertemu dengan ba. Idhab bi kitabi. Jadi tidak boleh idhab bi kitabi, tapi langsung masuk. Idhab bi kitabi. Enggak terjadi qalqalah ya Ustaz. Enggak bisa lagi qalqalah, Ibu. Oke, Bu? Yeah. Nah, catatan untuk yang lain, apabila ada huruf ya sukun bertemu dengan ya, ini kan sama nih Bu, sama makhraj dan sama sifat. Begitu juga huruf waw sukun bertemu dengan waw,
membacanya tidak boleh didghamkan, melainkan harus dibaca panjang atau disebut dengan mad. Ya, misalnya ini kalimat fi. Kalimat fi ini kan dia mad. Ini asalnya ya sukun. Kemudian yang kedua ada ya lagi. Maka ini tidak boleh dibaca fi yaumi, tapi fi yaumi, fi yaumi. Ya. Paham Ibu ya? Tidak boleh dibaca fi yaumi, tapi ya sukun bertemu dengan ya. Iya, betul, ya sukun bertemu dengan ya, tapi dikecualikan untuk yang ya, maka nanti atau waw sukun bertemu dengan waw, ya sukun bertemu dengan ya, maka dia dipanjangkan. Misalnya yang kedua waw, amanu wa tawasaw, amanu wa tawasaw. Jadi waw sukun bertemu dengan waw. Ini idgham mutamathilain. Ingat Bu ya, apakah ada dengung pada idgham mutamathilain? Tidak. Tidak Bu ya. Kenapa? Karena yang berdengung itu sudah kita klasifikasikan kepada idgham Mimi. mimi. Sebentar ya Bapak Ibu, kita dengarkan suara azan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah selesai suara azannya. Oh, orang azan. Bu Misniani, bukunya ini kemarin sudah habis dibagi-bagi Bu ya. Loh. Ini keponakan mau Ustadz. Yang bukunya Ibu sudah dapat kemarin Ibu? Belum, cuman kita ada kayak gini Ustadz. Ini saya punya seperti ini Ustadz. Dek, kok mati Dek? Tengah Dek. Loh, ini gambar mama. Yang kan Mau ngapain? Pelan. Ustadz. Ya Bu. Ini punya saya seperti ini. Ya bagus juga itu Ibu. Cuman gitulah nggak susunannya kita beda-beda. Nyari-nyari dulu kalau Ustadz menerangkan materi, saya cari-cari dulu di situ. Semua ada sih. Iya. Cuman Bu, tadi karena memang ada beberapa buku yang terlalu panjang menjelaskannya Ibu. Jadi terlalu panjang. Jadi kan materi PDF yang saya kirim itu adalah materi yang dia langsung berkesinambungan dan merupakan kesimpulan. Jadi dia tidak terlalu bertele-tele deh Bu. Ustaz, Dia lebih cepat. materi yang Ustaz kirim Ustaz, udah saya print, tapi masalah idgham macam-macam idgham gitu nggak ada Ustaz, cuma ada idgham yang terakhir Ibu. guna. Yang terakhir ada yang saya revisi terakhir Ibu. Nanti ini ya Bu, yang terakhir nanti saya akan revisi kembali dia Sampai seiring halaman berjalan gini bukan, saya ada beberapa tulisan yang memang saya sempurnakan kembali gitu. Sebenarnya idgham ini mutamasilain, kemudian mutaqaribain dengan mutajanisain ini dia tidak dibahas di pembagian nun sukun atau tanwin. Dia di pembahasan yang lain sebenarnya. Nggak ada. Iya. Awalnya kan begitu Bu kan. Awalnya kan memang pembahasan ini dia sebenarnya tidak langsung dibahas di situ. Sama seperti halnya kita bahas, ingat nggak Ibu kemarin kita bahas isti'la dan istifal, kan langsung saya bahas di situ tabkhim dan tarkik. Ingat nggak Ibu ya? Iya. Ya kan? Nah, seharusnya tabkhim dan tarkik itu tidak dibahas di situ, tapi karena ini dia sudah berkali-kali kita, jadi saya langsung masukkan ke situ karena memang pembahasan itu sama secara pengucapan itu kan dia sama-sama diterima. Ya Bu?
Yang saya cari macam-macam idgham kok nggak ada. Idgham mutaqariban, mutajanisen. Iya Bu, itu yang terakhir itu Bu, yang revisi terakhir, yang dia background backgroundnya masih sudah berwarna seperti yang dilihat di screen lah Ibu. Mati. Pero na. Ya, nanti boleh ditambah boleh dicatat lah Ibu ya. Ini Bapak Ibu kita lanjutkan Ibu ya. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Lanjutkan. Ustaz. Nah ini misalnya contoh satu persatu, ada ba dengan ba. Jadi tadi yang dikecualikan adalah ya dan waw. Misalnya ba dengan ba maka dibaca rib bi'asaka. Jadi bacaannya bertasydid. Atau falyaktub bainakum. Nah, ini dia langsung masuk ba pertama ke ba kedua. Begitu juga ta rabihat tijaratuhum. Nastati' alaihim. Nastati' alaihim. Ya. Kemudian alam aqul lakum fi qulubihim maradun. Nah, ini dia masuk idgham apa nih Bu? Mim dengan mim? Juga dulu ini. Idgham mim Bu ya. Nah, ini aja yang dia berdengung dan seterusnya Bu ya. Nah, yang kedua idgham mutajanisain. Nah, mutajanisain ini biasanya dia dua huruf yang sejenis. Jenis itu bagaimana apabila nanti makhrajnya berdekatan tapi sifatnya berbeda. Tato begitu Ustaz. Iya, seperti ini Bu ya. Ta dengan po. Nah, ini dia kan makhrajnya berdekatan nih Bu. Tapi secara sifat ta ini tipis atau istifal, po tebal, ya. Sama nanti diidghamkan menjadi dimasukkan. Jadi ta ini tidak lagi tersebutkan, langsung masuk ke po. Amanat ta'ifah. Amanat ta'ifah. Dia nanti ujibat dal masuk ke dal. Ujibat da'watukuma, ta bertemu dengan da, atau to bertemu dengan ta. La basat la basatta. Kemudian dal ta dal dha ya idzalamu. Dal dengan dha idzalamu wa qur rabbi. Nah, ini dia yang disebut dengan idgham mutajanisain. Jadi mutamasilain sama makhraj sama sifat. Kemudian yang kedua idgham mutajanisain sama makhraj beda sifat. Dan itu yang apa lebih mudah. Yang ketiga idgham mutaqaribain. Berarti idgham mutaqaribain ini maknanya makhrajnya berdekatan, sifatnya juga berdekatan. Nah, itu cara memudahkan kita untuk mengingatnya. Misalnya yalhadzalika masuk tha bertemu dengan dzal. Atau kadzabat tsamudu. Kadzabat, ini banyak orang baca kadzabat sa, ini banyak orang salah. Dia harus dimasukkan kadzabat tsamudu. Ini juga sudah kita bahas kemarin ya. Qaf dengan kaf ya. Ada dua wajah membacanya sebenarnya. Cuman wajah kedua ini kan nggak perlu kita bahas karena membahas soal idgham.
Ada yang dia menebalkan saja. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Ah, Jadi langsung masuk ke kaf gitu Ustaz ya. ya Bu, Langsung masuk qafnya itu ke kaf. Nggak dikol-kolahkan lagi. Alam nakhluqukum. langsung masuk ke kaf Ibu. Ya. Enggak, dibaca tidak, Bu. nakhluqukum. tidak berlaku lagi kolkolahnya. Ya. Enggak, tidak. Alam nakhluqukum. Tidak lagi dikolkolahkan. Begitu juga ini astagfirullah. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Ba masuk ke mim. Oke. Nah, ini sebagai tambahan terkait dengan pembagian idgham selain idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Sekarang kita masuk kepada ikhfa. Nah, ikhfa ini hukum yang paling banyak hurufnya. Nah, ikhfa ini 12. disebut juga dengan menyamarkan bacaan. Kurang lebih sama dengan idgham pada dengungnya. Pada dengungnya Ibu ya. Jadi kalau idgham nanti orang akan bertanya, apakah idgham dengan ikhfa ini sama? Maka jawabannya berbeda. Kalau ikhfa dia menyamarkan, kalau idgham memasukkan huruf kepada huruf setelahnya. Nah, ini perbedaan ikhfa. Nah, kita lihat di sini ikhfa berarti pengungkapan huruf yang mati dan tersembunyi dari tasydid pada bacaan antara izhar dan idgham. Berarti dia bainal izhar wa idgham. Sedangkan kalau dia misalnya disamakan dengan idgham, otomatis bacanya sama dengan idgham. Ini berbeda. Nah, jadi hurufnya ada 15, sama apabila nun sukun bertemu dengan ta. Ini juga pernah kita bahas Bapak Ibu, kalau nanti nun sukun ya, nun sukun bertemu atau tanwin, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf isti'la yang termasuk nanti diantaranya kepada huruf ikhfa. Jadi kalau kita tengok nih, ta, isti'la atau istifal Ibu? Isti'la. Istifal. Isti'la atau istifal? Istifal. Atau tebal atau tipis Bu? Ta, tipis. Ta tipis. Ta istifal. Jim istifal, istifal. Berarti masuk yang mana Bu? Shad Bu ya? Shad. Shad. Qaf. Nah, kan? Maka dia nanti ikut tebal. Ini kan pernah kita bahas itu. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf isti'la kecuali ghain dan kho, dia masuk idhar. Dia tidak ditebalkan. Tidak ditebalkan nunnya, tapi huruf isti'la'nya ditebalkan. Misalnya kita langsung ke contoh huruf qaf. Nah, ini qaf. Nun sukun bertemu dengan qaf, maka otomatis dibaca ikhfa. Kenapa dibaca ikhfa? Karena nun sukun bertemu dengan qaf. Qaf huruf isti'la. Maka oleh karena itu nunnya ikut kepada ketebalan huruf qaf, sehingga membacanya min qabl, min qabl, min qabl. Salamun qawla, salamun qawla. Ini qaf. Kita cari lagi tadi qa. Intalaqu, intalaqu. Ya. Baldatun tayyibah, baldatun tayyibah. Maka tanwinnya ikut kepada ketebalan huruf ta. Apalagi qad, misalnya mandud, mandud, atau
darabna. Masuk. Apa lagi, Bu? Dha termasuk apa enggak, Bu? Hah? Dha termasuk isti'la? Masuk, Bu ya. Masuk istilah. Yanzurun. Ustaz, kalau masuk ke huruf isti'la itu seolah-olah huruf nun mati atau tanwin itu langsung ke huruf isti'la itu ya Ustaz ya? Mengikut dia, Bu. Betul, mengikut. Jadi Kita contohkan yang bukan isti'la, Ibu ya. Misalnya dari atas lagi kita ulangi. bata min Misalnya tahtihal. Zal, ya. Zal tidak isti'la tapi istifal. Maka dibaca mudhir, atau sawaban dhalik, atau tha manthura. Beda dia misalnya qaf min qab, ya kan? Kaf in kuntum. Nah, kemarin saya terangkan kalau untuk istifal usahakan dia dilebarkan atau disenyumkan. Jim, man jaa, toshin, yunshi'u, qaf min qabl, atau shin linafshin syai'a, linafsin syai'a, atau qaf ini yang tebal tadi, salamun, kan beda. Man jaa salamun qawla. Atau misalnya sin lagi, min suhuliha biqalbin salim, andada. Oke, beda. Intalaqu. Kalau zai, anzalna. Ada, Bu ya? Jadi Ustaz, dengung ikhfa ini antara nun dengan huruf yang ketemu dia gitu ya Ustaz ya? Iya. Minta, misalnya mintahtiha, mintahtiha. Bukan Jadi dengungnya beda-beda ya. Mintahtiha, tidak. Mintahtiha. Oke. Nah, ada juga macam-macam ikhfa di bawahnya. Buat nanti ikhfa, nanti dari segi bacaannya ada beberapa pembagian. Ya, di bawah ada saya lengkapi kemarin. Pembagian ikhfa. Nah, ikhfa ada ikhfa kubro atau akrab. Kita pakai ikhfa akrab, ada ikhfa ab'ad, ada ikhfa ausat. Ya, ausat tulisannya pakai ta, to sebenarnya, Bu ya. Wastun, tapi ausat. Oke. Nah, kalau dia akrab, ini hurufnya ta,
da, po, Da, da, to, da, ta, po. da, to, Aqrab maknanya adalah dekat. dekat. Kenapa dia dekat? Karena nun dengan ta itu berdekatan. Nun di atasnya, ta ke bawahnya, tempat tumbuhnya gigi seri. Sama itu, ta, da, o. Tapi beda sifat. Kalau po isti'la, ta dan da ini istifal atau apa ditipiskan. Sehingga nanti kalau akrob itu mendekati bunyi n, ya. Bunyi N, dia lebih dekat kepada N. Misalnya minta, Ustaz, minta. coba ulang tadi macam-macam ikhfa tadi apa aja Ustaz? Ini Bu, ada ikhfa aqrab, ada ikhfa ab'ad, ada ikhfa awsad. Ya. Kalau ikhfa aqrab ini dia ikhfa yang dekat. Kenapa dekat? Karena nun atau tanwin, nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan ta. Jadi secara makhraj itu berdekatan. Nun kan ujung lidah menyentuh bagian yang condong, langit-langit yang condong itu dekat kepada hampir dekat sekali dengan gigi seri, gusi. Yang akrab itu ada berapa hurufnya Ustaz? Ada Ada 3 Ibu, ada tiga. ta, ada da, ada po. Ta, da, po. Ya, dekat. Dan, to, Zazo. Ta, kalau kita ikut makhrajnya nun, ta, da, o. Nun, ta, da, o. Dekat Ibu ya. Zazo. da, to. Oke. Nun, ta, da, to. Ya dekatnya kepada ini Bu, kepada nunnya ya. Ada nun, Kepada nunnya sehingga disebut dengan ikhfa aqrab. akrab, Nah, yang kedua ada ini contohnya. Nun dengan ta. Mil tilqai ya. Mil dunihi ini kenapa dia seperti itu? Karena huruf isti'la. Mil tin. Nah, kalau yang tanwin min ni'matin tujza dakka sa'idan tayyiba. Ini yang pertama. Yang kedua nanti namanya ikhfa ab'ad. Ab'ad asal katanya ba'idun ya. Jauh. Ba'idun artinya jauh. Hurufnya ada Jauhnya berapa, dua, Ustaz? qaf dengan kaf. kedua, qaf dengan Qaf kaf. dengan kaf. Sekarang saya tanya, qaf dengan kaf makhrajnya di mana? Oh, Di pangkal tenggorokan. Hah? Pangkal tenggorokan. Pangkal lidah, Ibu. Pangkal tenggorokan. lidah. Pangkal Masuk kemari tenggorokan. nanti Bu, ini yang makhraj hamzah ha. Itu pangkal tenggorokan. Lidah. Pangkal lidah Ibu ya. Oke. Ya. Nun ujung lidah. Ya. Qaf dengan kaf pangkal lidah sehingga Lidah. ujung ke Pangkal pangkal lidah, ya. itu jauh. Sehingga disebutlah dia ikhfa ab'ad. Jauh ya. Biasanya itu kurang lebih nanti menjadi eng. Nah, eng itu lebih kuat pada qaf, agak sedikit tipis pada kaf. Jadi ming jadi dia ya min qibalihi min kulli makan min qibalihi min kulli makan. Nah, ini dia beda tebal tipisnya. Atau kulla syai'in qubula qawlan karima. Apa bedanya Bu ya? Kulla syai'in qubula qawlan karima. Jadi dia beda antara qaf dengan kaf. Oke.
Yang ketiga awsat. Awsat. Pertengahan. Pertengahan. Atau biasa disebut dengan wusto. Wusto, ya. Wusto itu artinya pertengahan. Ustaz. Nah, hurufnya Berapa yang hurufnya, mana? Ustaz? Hurufnya selain daripada Yang 5 ini. selain yang 5 ini, Bu. Ya. Bagaimana cara menyebutkannya? Seperti ya ini dia ya, dia diikhfakan. Mengarah kepada n dan eng. Oke. Nah, ini kita buat contohnya misalnya 100 saja maksudnya. ya, Bu. Misalnya kita lihat di sini ada nun dengan tha, ada nun dengan jim, nun dengan zai, zal, sin, shin. Pokoknya selain daripada Huruf yang 5, ta, dal, po, kof, kaf. nah, ta, da, ko, kof, kaf. Kof, kaf. Cara membacanya mudah saja. Ma thaqulat min ju', man zakkaha fa'anzartukum min sijil. Ini yang paling banyak ini. Min syarri. Rinya sebenarnya paling banyak salah, Bu, ya. Min syarri. Min syarri. Syarri. Ya, sebenarnya nggak boleh monyong. Min syarri. Min syarri. Oke. An salatihim. Ini tebal, Bu, ya. Isti'la. Sad. Sebelumnya nun. An salatihim. Min dhari'. Min dhari'. Afala yanzurun. Afala yanzurun. Min fadlih. Min fadlih. Oke, dan seterusnya. Ini kalau tanwin, ya. Bisa dibaca jami'an thumma hubban jamma yawma idzin zurqa kullu nafsin dha'iqah siratan sawiyya jabbaran syaqiyya saffan saffa saffan saffa atau quwwatin dha'fa dhillan dhalila wa kullun fiha. Ya. Nah, ini dia terkait dengan ikhfa, ya. Pembagian ikhfa. Nah, ini macam-macam pembagian nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Jadi hukumnya ada 4. Nah, pembagiannya pun sudah kita jelaskan. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Ya, pembagiannya Ibu diingat nanti ya, pembagiannya. Dan sukun. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini? Kalau tidak ada, kita Kayaknya lanjutkan. paham, Ustaz. Tapi nanti Paham, Bu, bisa ya? lupa lagi. Hah? Nanya gue, Des. Yang mau kau tanya tadi, Des. Ya, silakan Malah Ibu nafal Ririn orang supaya jangan Siantar cepat yang ingin lupa, Ustaz. ditanyakan. Orang Siantar. Ada Ibu Desi Tawang, silakan Ibu yang ingin ditanyakan. Saya ketinggalan tadi, Ustadz. Nanti silakan dilihat rekamannya Bu Desi ya. Oh, siap, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Yang lain Bapak Ibu yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak ada kita masuk ke hukum mim sakinah. Nah, mim sakinah ini lebih sedikit pembahasannya dibandingkan yang tadi, Bu ya. Jadi nanti selain daripada yang sering kita ketahui, misalnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, ada idhar, ada idgham bil gunnah, idgham bila gunnah, kemudian ada Ikhfa. iqlab, ada ikhfa. Jadi tidak hanya sampai di situ saja. Jadi sudah ada idgham, tidak hanya idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah saja, tapi ada idgham Mutaqariban, apa tadi? mutajanisain, mutamasilain. Mutamasilain, mutakoribain, mutajanisain. Ikhfa begitu juga. Ikhfa sudah kita harus ketahui, ada ab'ad, ada aqrab, ada ab'ad. Kalau dia aqrab maka hurufnya ta dal qa. Kalau ab'ad qaf dengan kaf. Yang Lain lima awsat, ini huruf sisa awsat. daripada yang 5 itu, Ibu ya. Ya tadi Bu Safrida silakan ingin bertanya, Ibu. Masalah idgham mutamasilain tuh Ustaz. Iya, kenapa Ibu? Hmm. Kalau saya belajar dulu Ustaz. Yang tahu saya idgham mim itu sama dengan idgham mutamasilain. Iya. Pertama. Iya, memang sama sebenarnya Bu. Iya, cuma Jadi kan begini, yang Ibu tanyakan apa ini Bu? Ya, pemikiran saya dulu kan Ustadz yang disebut idgham itu berdengung selalu kan. Itulah. Tahu tambah lagi malamnya lagi dapat saya yang selain idgham mim tadi mim jumpa ba itu semua termasuk idgham mutamatsilain ini Ustadz. Betul Ibu. Jadi dia tidak ada dengung di situ kan Ustadz. Tidak berdengung. Makanya tadi saya bilang supaya kita tidak tercampur. Nanti kalau misalnya saya bilang mim sukun bertemu dengan mim idgham mutamasilain. Pada pembahasan mim idgham mutamasilain itu berdengung dia Bu kan? Iya. Sedangkan kita bahas tadi ada idgham mutamasilain itu yang bukan mim bertemu dengan mim. Iya, Ada iya. ba bertemu dengan ba tadi, bahkan ada pengecualian tadi Bu ya. Kalau iya dan waw tadi tidak termasuk daripada idgham mutamasilain tapi dijadikan huruf mad. Nanti persepsi orang atau persepsi ibu nanti semuanya berdengung. Oh, jadi kacau kita nanti kan. Jadi jadi berdengung semuanya. Loh, kenapa berdengung? Tapi idgham mutamasilain berdengung. Iya. Apa yang ngajari? Ustaz Sukma, kacau pula kita nanti bukan. Jadi makanya supaya kita sebenarnya tidak menyalahi makna, maka kita pakai idgham mimi untuk mim sukun bertemu dengan mim dan terdapat gunnah. Terdapat gunnah. Sedangkan idgham mutamasilain tidak termasuk gunnahnya di situ karena makna idgham mutamasilain ini sebenarnya idgham yang bertemu dua huruf, pertama makhrajnya sama, kedua sifatnya sama alias sejenis, serupa huruf itu Bu. Maka termasuk juga lah daripada bagian itu mim sukun bertemu dengan mim, tapi dia ada perbedaan, terdapat dengung pada mim sukun ini. Jadi kalau kita menjelaskan sama anak-anak, idgham mutamasilainnya kita masukkan ke dalam hukum mim mati atau termasuk dalam ini? Idgham mutamasilain. Anak-anak lebih ini lagi Bu. Anak-anak nih lebih nanti dia confuse, otaknya nih dia jadi pening gitu Bu. Lebih bagus dia kita sebutkan idgham mimi. Ya. Idgham mimi dia lebih spesifik mim dan mim, maka disebut dengan mimi. Mim dan mim. Maka itu didengungkan. Sedangkan pembahasan idgham mutamatsilain kita lainkan. Karena di situ boleh nggak kita masukkan contoh mim sukun bertemu dengan mim? Boleh Bu. Kenapa boleh? Karena makna idgham mutamatsilain itu adalah huruf yang makhrajnya sama, sifatnya sama. Artinya huruf yang sejenis. Tapi beda, mereka sudah akan bedakan. Apalagi nanti sampai anak-anak bertanya, di mim bertemu dengan mim ini kan berdengung katanya kan,
Kalau yang lain apakah berdengung, maka dia sudah bisa kita jelaskan dia tidak berdengung karena pembagiannya hanya sama hurufnya. Begitu, Bu. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyaki jazakillah, Bu. Satu lagi misalnya, Bu, nun sukun bertemu dengan nun. Ada, Bu, ya? Nun sukun bertemu dengan nun. Ketemu dengan nun itu nggak termasuk idgham bi ghunna, Ustaz? Enggak, ini makanya saya tanya ya, Bu. Gini, nun sukun bertemu dengan nun. Artinya kan orang akan bertanya, Bu, kan? Kalaulah idgham mutamasilain itu adalah huruf yang sejenis atau makhrajnya sama, sifatnya sama, nun sukun bertemu dengan nun, apakah bisa dimasukkan idgham mutamasilain? Nah, sebenarnya dia bisa saja dimasukkan ke idgham mutamasilain, tapi pembahasan nun sakinah bertemu dengan nun ini sudah masuk kepada pembahasan idgham bil ghunnah. Jadi dia tidak masuk lagi kepada idgham mutamatsilain. Paham, Ibu, ya? Ya Ustaz. Ustaz, Ya, tadi Bu. itu dan ketemu nun, Ustaz. Rancu ini. Idgham bi ghunna, dasarnya kan idgham bi Suaranya kurang ghunna, jelas, Ustaz. Ibu. Iya, Ibu. Nun sukun ketemu nun, Iya, Ibu. dasarnya kan idgham bi ghunna. Betul, Ibu. Tapi bisakah dikatakan dia itu idgham mutamatsilan? Bisa, Ustaz bilang gitu kan? Secara definisi bisa, Ibu. Cuma tidak pernah orang memasukkan nun sukun bertemu dengan nun kepada idgham mutamatsilain. Dia akan memasukkannya tetap kepada Idgham bi ghunna jadinya, Ustaz, ya. idgham bil ghunnah. Sama seperti mim ini, Bu. Mim ini maka kita spesifikasikan kepada idgham mimi. Nah, pertanyaan apakah mim sukun bertemu dengan mim ini bisa kita masukkan kepada idgham mutamatsilain? Secara definisi bisa, Bu. Kenapa? Karena idgham mutamatsilain itu patokannya sama makhraj, sama sifat dan jenisnya sama, gitu, Bu. Hurufnya Paham, sama. Ustaz. Paham, Ibu, ya? Jadi secara hukum pembacaan tidak termasuk idgham mutamatsilan, ya, Ustaz. Tidak, Tapi Ibu. termasuk idgham bi ghunna. Karena nanti idgham mutamatsilain, apakah idgham mutamatsilain berdengung? Tidak. Tidak. Tapi kalau apakah idgham mimi berdengung? Iya. Iya. Apakah idgham bil ghunnah berdengung? Iya. Iya. Begitu dia, Bu. Oh, iya. Paham, Ustaz. Maka nanti saya bilang mutamatsilain sama makhraj sama sifat. Kalau idgham mutajanisain sama makhraj beda sifat. Kalau Iya. idgham mutaqaribain makhraj dan sifat berdekatan. Hampir. Begitu mengingatnya, Bu, ya. Iya. Yang Insya lain, Allah, Bapak Ustaz. Ibu, ada lagi? Sementara paham, Ustaz. Mudah-mudahan Sementara kita- paham, Bu, ya. Masya Allah. Kita lanjutkan ke ahkam mim. Ini pelan-pelan, Ibu, ya. Bagi yang sudah sering mendengarkan materi terkait nun ini atau mim ini, sebenarnya memang nun sukun dan mim sukun ini kan materi yang sering kita dengarkan dan materi yang sering kita baca. Karena salah satu praktek yang kita baca itu kan adalah ahkam nun sakinah wat tanwin, hukum nun sukun dan tanwin, dan ahkam mim sakinah. Ini sering kita bacakan. Jadi sehingga dia menjadi pembahasan yang cukup menarik dia dibahas, tapi detail atau pemahaman mendalam terkait dengan hukum-hukum ini perlu juga dijabarkan. Seperti ada beberapa pembagian ikhfa, ini kan mungkin jarang ini dibahas, Ibu, ya, pembagian ikhfa atau idgham mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain. Nah, jadi kita bahas sejalan, sama seperti kemarin kita bahas isti'la dan istifal. Sampai pada sifat isti'la dan istifal,
langsung saya bahaskan tafkhim dan tarqiq, ya, tebal dan tipis, mulai dari ketebalan pertama huruf isti'la, bahkan ada nun yang ikut huruf isti'la maka menjadi tebal, atau huruf mad alif setelah huruf isti'la atau alif dan waw, ya, ketika setelah huruf isti'la juga ikut tebal, ada ro yang tebal, ada ro juga yang tipis, ya. Ada kemarin tuh banyak Ibu, ya. Nah, itu dia kalau lupa wajib ditengok lagi Bu, ya. Kapan saja ro itu tebal. Ini kan banyak itu Bu, ya. Diulang-ulang. Nah, jadi ketika praktek membaca Al-Quran itu tidak bingung kita mana tebal mana tipis. Kemudian ada lafaz huruf lam pada lafaz Allah. Nah, Allah kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Nah, ini sudah kita bahas. Lanjutnya kita bahas lagi nih Bu, hukum mim sakinah. Ya, hukum mim sakinah atau mim sukun. Nah, untuk hukum mim sakinah, ya, hukum mim sakinah itu ada dua. Yang pertama ikhfa syafawi, ikhfa syafawi. Mim bertemu dengan ba, ikhfa syafawi. Nah, ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini berarti bertemunya dua huruf syafawiyah atau dua bibir. Mim, ba. Mim, ba. Dua-duanya huruf syafatain atau dua bibir. Nah, ketika dia bertemu namanya ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua nanti idgham mimi. Nah, ini yang sudah kita bahas panjang lebar tadi Bapak Ibu. Selainnya maka dia idhar syafawi. Idhar syafawi. Idhar syafawi ini dia dijelaskan walaupun dia bukan huruf halqi. Walaupun dia bukan huruf halqi, tapi dia tetap dijelaskan untuk membacanya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ikhfa syafawi masuk ya, diikhfakan. Selanjutnya idgham mimi. Kita bahas dulu idhar syafawi dulu kita bahas Ibu ya. Sini ada kalimatnya mim dengan ta, maka dibaca jelas. An'amta, an'amta. Nah, biasakan Ibu kalau ada mim sukun dimanapun berada, karena dia sifatnya nanti tawassut, jangan langsung dilepaskan dari makhrajnya. Dan tidak boleh juga dia didengungkan kalau tidak berdengung. Tawassut itu apa, Ustaz? Iya, Bu. Tawassut itu apa? Sifat tawassut bainiyah, Ibu. Sifat kedua, Ibu, sifat kedua. Sifat pertama apa, Ibu? Sifat pertama ada hamas, lawannya jahar. Oke ya, itu berkaitan dengan apa, Ibu? Dengan udara dan suara. Tunggu dulu satu-satu Ibu. Sifat pertama berkaitan dengan Udara. Ada udara mengalir namanya hamas. Ada udara tertahan namanya jahar. Sifat kedua berkaitan dengan suara. Ada suara tertahan namanya Shiddah, ya kan? Shiddah, rokhawah. Nah, ada sifat di tengah-tengah, mabaina shiddah wa rokhawah. Ada antara shiddah dan rokhawah namanya tawassut atau bainiyah. Itu yang sering kali Bu. Hurufnya ada 5. Lin, umar, lam,
nun, ain, mim, Mim, ro. Nah, ini yang kadang-kadang sering memang huruf yang 5 ini ketika sukun dia tidak di apa makna daripada tawasud ini? Kalau syiddah tertahan, rokhawah mengalir suaranya. Nah, kalau tawasud dia tidak terlalu kuat mengalir, tidak terlalu kuat tertahan, pertengahan ya. pertengahan. Jadi bagaimana pertengahan itu? Dengan pertama tidak mendengungkan karena dia nanti akan terlalu lama. Tidak boleh terlalu lama, tapi tidak juga terlalu cepat karena kalau terlalu cepat dia akan menimbulkan suara pantulan. Misalnya nih, ya Ibu. Misalnya bacaannya an'amta 'alaihim. Ini kan an'amta 'alaihim. Belum sampai lagi mengalir suaranya, walaupun suaranya tidak terlalu kuat mengalir, tapi dia punya punya sifat tawasud, maka tidak boleh dilepaskan dari makhrajnya langsung, tidak boleh secara langsung. Jadi cara membacanya an'amta 'alaihim atau 'alaihim ghairi 'alaihim. Ini izhar dibaca jelas, iya, tapi sifat mim sukun harus ditunaikan. Maka 'alaihim ghairi 'alaihim ghairi diberhentikan juga tidak boleh. Misalnya 'alaihim ghairi, nggak boleh. 'Alaihim ghairil, nanti seolah-olah saktah pula di situ kan, tidak boleh. Tidak ada saktah. Jadi harus mengalir. Annahum ila rabbihim wa hum raji'un lahum fiha, jangan lahum fiha, ini banyak juga yang salah. Dia harus dijelaskan lahum fiha, lahum fiha alaihim alaihim walad. Ini kalau yang dia mewasolkan bacaannya di situ Ibu ya. Nah, kalau ditengok wakofnya di situ, wakof apa Ibu? Ini udah pernah kita bahas itu ya, ayat terakhir surah Al-Fatihah. Di situ terkait pada alaihim. Alaihim itu kalau kita lihat Bapak Ibu di Al-Quran ada huruf lam alif. Berarti maknanya la waqfa fihi, tidak boleh Wakaf. tidak boleh wakaf. Wakaf. Iya. Cuman banyak juga orang wakaf kan Ibu. Iya. Ini pernah saya jelaskan. Mumpung ini kita jelaskan. Coba Bapak Ibu silakan baca buka surah Al-Fatihah. Semuanya Bapak Ibu. Surah Al-Fatihah. Ada yang ada yang sedang buka Al-Qur'an, silakan buka surah Al-Fatihah. Sudah Ibu? Nah, kalau sudah, coba lihat ayat kedua. Ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Sudah Ibu? Oke, coba tengok di akhir ayat. Ada nggak lam alif di situ Ibu? Ayat kedua ada Ustaz. Ada. Sampai ayat keberapa Ibu? Yang ada itu ayat ketiga qaf lam. Ayat Bismillah ayat pertama Ibu ya. Ya. Ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada Ibu? Enggak. Dua sampai ketiga Ustaz. 2, 3, 4 Ibu ya. Empat qaf lam Ustaz. Hah? Empat qaf lam. Kop itu. Ibu ya. Berarti bacaannya begini Bu. Bacaan yang paling benar bagaimana? Maka orang yang membaca paling benar tuh setelah Bismillahirrahmanirrahim dia baca Alhamdulillahi Rabbil
Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Begitu Ibu. Kenapa? Karena middin itu waqaf aula kan? Iya. Oke. Nah, sekarang kalau ada imam baca kayak gitu, persepsi kita bagaimana, Bu? Dia bacanya cepat atau apa? Dia terlalu cepat atau macam mana? Boleh. Enggak sih Ustaz. Boleh Ustaz. Nah, boleh Bu Enggak ya? terlalu cepat Ustaz. Boleh Ustaz, boleh. Boleh. Nah, bacaan seperti itu, maka orang yang membaca seperti itu yang ditujunya adalah waqaf tam, waqaf sempurna. Waqaf kita belum belajar Ibu ya? Belum. Dia namanya waqaf tam. Waqaf itu nanti ada 4 Ibu. Dari segi bacaan itu waqaf ada 4. Ada waqaf tam sempurna. Ada waqaf hasan di bawahnya Ibu ya. Ada waqaf kafi cukup, ada waqaf qabih. Nah, ini buruk. Qabih buruk. Nah, kalau dia baca dari seperti saya baca tadi, maka yang ditujunya adalah waqaf pertama, yaitu waqaf tam. Waqaf tam. Kalau dia baca satu-satu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, maka wakofnya wakaf hasan. Yang kedua Ibu, wakaf hasan. Kenapa kok dibaca wasol 33 itu menjadi wakaf tam? Karena memang tandanya la waqfa fihi. Ya, la waqfa fihi, tidak boleh wakaf di situ, tapi boleh wakaf karena akhir ayat. Tapi status wakafnya menjadi wakaf tam. Nah, masuk ke ayat terakhir Ibu. Pada ayat alaihim itu ada nggak tanda wakaf lam alif? Ada. Berarti boleh berhenti di situ Ibu? Tidak boleh, kecuali enggak Tidak boleh. Tidak boleh karena tanda lam alif itu maknanya la waqfa fihi, tidak boleh wakaf di situ. Nah, sekarang saya tanya lagi, kalau Bapak Ibu baca sanggup nggak nafasnya? Enggak sanggup. Nggak sanggup juga Ibu ya. Maka kalau dipaksa kemudian makhraj dan sifatnya tidak sesuai, maka itu lebih fatal lagi. Maka kalaupun sekiranya dia wakaf di situ, maka standarnya adalah wakaf hasan. Kenapa? Karena dia tidak merusak makna. Kemudian saya tanya lagi, boleh nggak wakaf di situ Ibu? Boleh. Boleh. Boleh Bu ya? Boleh. Dalilnya gitu. Tak sanggup napasnya. Tapi status wakafnya wakaf apa Ibu? Hasan. Tidak boleh. Tapi kalau dia baca dari awal yang terakhir itu Bu, dari sampai waladhdallin, makhrajnya tepat, kemudian sifatnya tertunaikan, maka wakaf yang dicapainya adalah wakaf tam, wakafnya sempurna. Nah, jadi tidak perlu dipersoalkan kali, jangan pula dipersoalkan ini gara-gara berhenti di situ pertanyaan ini sampai bid'ah Bu, bid'ah. Nah, kan padahal dia struktur ilmunya jelas Ibu ya. Struktur ilmunya jelas. Dia baca semuanya, maka wakaf yang dicapainya adalah wakaf terbaik, yaitu wakaf sempurna. Kalau tidak sampai ke sana maka turun derajatnya menjadi wakaf hasan. Nah, ini bukan soal salah atau diharamkan, tapi dia memang terkait dengan apakah dia masuk kepada wakaf qabih? Tidak. Wakaf qabih itu wakaf yang merusak makna. Wakaf kita sembarangan. Misalnya nanti ada ayatnya itu innallaha faqirun, baru sambungannya wa nahnu aghniya. Kita buat di situ wakafnya innallaha faqir, sungguhnya Allah itu miskin. Wakaf kita di situ. Itu qabih karena merusak makna. Oke.
Oke Ustaz. Lanjut Ibu ya. Ah, ini tadi. Oke, nggak ada masalah ini Bu ya. Mim idhar syafawi. Kemudian naik ke idgham mimi, ini berdengung. Kam min fi'ah walakum ma lahum mathala afara'aitum ma tumnun. Oke. Kemudian ini ikhfa syafawi, ya, ikhfa syafawi. Dakhaltum bihin i'tasim billah tarmihim bihijarah wa hum bil akhirah. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, Ustaz, Ustaz. tentang Ibu. mim apa ikhfa syafawi tadi Ustaz. Ya Bu. Dengungnya itu seperti contoh tadi apa? Tarmihim bihijaratin atau tarmihim bihija. Nah, jadi nanti gini Bu, ada bacaan yang dia furujah. Orang membacanya dengan memberikan sedikit lubang. Itu nanti furujah, ada sedikit lubang. Jadi cara membacanya model yang apa? Model yang ada furujahnya itu misalnya dakhaltum bihinna atau i'tasim billah kemudian tarmihim bihijarah atau wahum bil akhirah. Nah, furujah ini dia nanti masuk kepada qiraah. Nah, sedangkan yang kita baca nanti apa, Ibu pernah dengar nggak orang baca seperti itu? Iya, Halo, gitu Ibu. Ustaz. Kalau kita kan kebanyakan bacakannya ditekankan dengungnya itu tasi apa? Tarmihim bihija gitu. Tertekatup bibirnya gitu Ustaz. Jadi ini kan Ya, memang tekatup, Bu. sepertinya Itulah- seperti nun itulah yang mati disebut jumpa dengan- apa? Gimana Ibu? Kayak yang Ustadz bilang itu seperti nun mati jumpa fa, bibirnya tak terkatup tapi berbunyi mim dia kan, alfu. Tapi ini Nah, itu dia karena melebur Ibu. Itu karena melebur. Kan misalnya nun itu kan ikhfa. Nun Iya, sukun bertemu dengan fa itu Ibu ya. iya. Jadi hampir-hampir Ya, ini kan mirip saya dia dengar mim. tadi. Nah, rongganya juga, itulah kan? yang dibaca oleh orang-orang yang menggunakan furujah. Furujah itu Furujah. lubang. Jadi dia ada sedikit lubang. Nah, jadi dia tidak betul-betul terkatup. Ya misalnya gini, tidak betul-betul tertutup. Jadi dakhaltum bihinna i'tasim billah. Tapi ini tidak direkomendasikan untuk dibaca kecuali orang-orang yang mengikuti qiraahnya. Jadi Ibu, furujah itu jangan dibaca lah. Jadi yang dibaca itu bagaimana? Dakhaltum bihinna, seperti itu karena mim dengan ba Jadi sama-sama terkatup juga lah syafatain. bibirnya ya Ustadz ya. Iya Bu. Katup, jangan sampai. Cuma nanti ingat Bu ya, apa namanya tadi? Furujah, Bu ya. Furujah. Nah, furujah ini biasa ada karena nanti ada beberapa yang jawazul wajhain, boleh dibaca dalam dua keadaan. Seperti kemarin ingat nggak Ibu? Ismam. Iya. Wala ta'manna, monyong. Wala ta'manna. Tapi ada yang membaca raum. Ta'manuna. Namanya raum. Hah? Tak manuna katanya. Ismam. Nggak boleh lambat Ibu, dia harus cepat karena dia sepertiga bacaan.
wala ta'manuna, wala ta'manuna. Manuna. Oh. Manuna nggak boleh wala ta'manuna, tapi wala, karena wala ta'manuna itu tulisannya di Rosam Usmani di Al-Quran kita memang wala ta'manuna. Tulisannya wala ta'manuna, Ibu. Nggak boleh kita baca wala ta'manuna. Tapi dia dibaca wala ta'manna Oh, atau manuna. wala Manuna. ta'manuna, wala ta'manuna. Nah, jadi gitu. Cepat begitu ya. Nanti tiba-tiba Ibu praktekkan itu wala ta'manuna. Duh, kok kayak gitu bacaannya. Wala Itu namanya ta'manuna. raum. Tapi raum ini dibaca bukan kiroah hafaz, Ibu ya. Bukan kiroah kita. Sama seperti yang kemarin qila. Jadi qila. Tuh kan? Walal akhiratu. Jadi walal akhiratu khairul laka minal lula. Iya, ada itu begitu, Ustaz. Itu apa ya? Itulah yang saya jelaskan kemarin itu, Bu. Itu namanya kiroah. Kiroah. Jadi Al-Quran itu rosamnya namanya Rosam Usmani. Bacaan kita dan 90% orang Islam di dunia ini bacaannya riwayat hafaz dari Asim. Kemudian dari Asim itu nanti ada 2 riwayah, namanya Syatibiyah, satu lagi Jazariyah. Nah, itu nanti ada kiroah sughra dan kiroah kubro. Ini bacaan kita, Ibu. Standar itulah yang sering kita dengar. Ada nanti Warosh. Warosh ini banyak dibaca di Maroko. Ya, di Maroko. Biasanya nakol-nakol memindahkan antara lam sukun. Maksudnya ada alif lam sukun. Jadi nanti walal akhiratu khairul laka minal lule, le jadinya. Iya, wadduha gitu ya. Kan ada gitu, begitu. Ustaz. Nah, itu nggak boleh. Bacaan apa itu? Kemudian ada nanti bacaan kiroah qalun. Warosh, kemudian ada qalun. Nah, jadi yang kita baca apa? Yang kita baca adalah hafaz daripada riwayat Asim. Kemudian nanti ada toriknya Syatibiyah, ada toriknya Jazariyah. Ibu, kalau Syatibiyah namanya kiroah sughra, kalau Syatibiyah kiroah terbalik. Kalau Syatibiyah kiroah sughra, kalau Jazariyah kiroah kubro. Tapi itu jauh kali itu kita belajar itu, Bu ya. Kita yang ini dulu lah. Makhraj sifat. Yang lain Bapak Ibu silakan. Ibu Lili Tarigan. Ibu biasa dipanggil Sari. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada Ustadz. Ya silakan Ibu. Saya Ustadz. Ya silakan Ibu. Gini Ustadz, kalau kita lagi sholat Ustadz, tiba-tiba kita sadar mahrotnya salah, perlu kita ulang-ulang terus, itu kayak mana sholatnya itu Ustadz? Ini sholatnya jadi imam atau jadi makmum ini? Sholat satu Salah sendiri. Ustadz. Sholat sendiri Bu ya. Sholat sendiri. Biasanya kalau sholat sendiri itu tidak sadar kita salah Ibu ya. Kalau sholat sendiri sama kayak baca Quran Bapak Ibu. Baca Quran ini kenapa dia perlu ditasmi'kan? Karena kalau kita baca sendiri seolah-olah bacaan kita itu betul semua. Nah, jadi ada bacaan-bacaan ini yang memang dia harus disimakkan. Nah, kalau orang yang dia sadar dia salah membacanya, ya coba diperbaiki lah bacaannya itu. Untuk kita sholat munfaridan itu kan kadang-kadang Bapak Ibu, apalagi yang ibu-ibu yang perempuan kan nggak mungkin dijaharkan. Iya. Nah, membaca sir ini kadang-kadang bisa tidak sampai makhraj, bisa Iya. tidak sampai sifat. Benar. Kenapa? Karena kita bacanya kan
talaffuz saja, menggerakkan bibir dan lisan. Nah, kecuali tadi imam dia baca jahar, bisa disimak dan dikoreksi. Kira-kira seperti itu Ibu. Tapi kalau imam udah jarang dia salah ya. Biasanya dalam fikih jamaah imam itu sudah afsahul lakum, yang paling fasih di antara kalian, atau asahhul lakum, yang paling benar dari kalian bacaannya. Jadi diulang saja Bu, kalau misalnya kita rasa bacaan kita kurang tepat, diulang kembali supaya sholatnya itu menjadi sempurna. Kurang lebih seperti itu Ibu ya. Yang lain Ya, Bapak Ustaz. Ibu? Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ibu Ririn. Orang Siantar saya Ustaz. Dari Siantar Ibu ya? Ustaz. Ya, Masya Allah. Yang lain Ibu Mas Nauli, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, saya itu tadi yang Ustadz ceritakan tadi kan, kalau sholat kita kan nggak dijaharkan kan, jadi mahrotnya itu nggak tahu kan, kita nggak sesuai dengan mahrotnya. Nah, Karena itulah kita Bu. nggak dengarkan. Nah, artinya tidak sesuai dengan makrotnya itu kan jika terdengar. Tapi kalau tidak terdengar, dia usulu ila makhrajihi. Dia sampaikan pada makhrajnya saja, itu sudah terhitung benar. Karena dia kan tidak boleh dijaharkan. Iya. Takutnya nanti kita sholat, ini banyak laki-laki yang dia supaya bacaannya itu pas, sehingga dia jadi makmum pun agak terdengar suaranya, mengganggu jamaah yang lain. Jadi ini nggak boleh juga Ibu ya kan, jadi harus pandai-pandai lah. Jadi ketika dia tidak dikeluarkan suaranya atau tidak dijaharkan, maka wusulu ila makhrajihi, sampaikan kepada makhrajnya, maka itu sudah tergolong atau ikut kepada bacaan yang benar. Kira-kira seperti itu Ibu. Jadi tidak boleh juga kita mengganggu orang lain ketika sholat, apalagi dalam keadaan berjamaah. Ya, agak sirtan. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Saya tanyakan kembali berulang-ulang. Ya, supaya paham Ibu ya. Tapi memang ini pembahasan yang tinggal diingat dan tinggal dipraktekkan. Dia tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Makhraj dan sifat ini memang harus betul-betul senantiasa diulang Bapak Ibu ya. Kalau makhraj, sifat, ini memang kadang kita dalam keadaan prima membaca Al-Quran itu pas semua Ibu. Tapi dalam keadaan maaf fisik kurang prima, kadang bisa terlepas atau terjatuh daripada makhraj. Maka memang tadarus itu salah satu opsi yang paling baik Ibu. Jadi kalau membaca Al-Quran dan mengkaji Al-Quran itu baiknya dalam keadaan bersama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kami kemarin ada mengadakan rapat untuk setiap Ahad Ibu ya, Bapak Ibu yang berdomisili di Medan dan sekitarnya. Jadi bisa langsung datang ke kantor kita nanti di share di kantor umroh lagi. Jadi Bapak Ibu yang ingin mentasmikkan bacaannya secara langsung, nanti ada saya, ada Ustazah Desi, ada Ustazah alumni, nanti bisa ada Ustazah Aisyah juga di sana. Nanti Bapak Ibu bisa langsung datang ke sana Bapak Ibu ya, biasanya kita akan mulai insyaallah mulai pukul 8 sampai azan zuhur. Ya, jadi setiap Ahad nanti minggu pertama, minggu kedua sampai minggu terakhir itu setiap Ahad. Jadi Bapak Ibu kalau berkenan ingin datang dan bersilaturahmi, mentasmikkan bacaannya secara langsung, silakan. Tepatnya nanti di Eka Rasmi Perumahan lupa saya perumahannya. Ustaz Aziz, masih ada Ustaz Aziz? Ustaz Aziz sudah nggak ada ya. Nah, nanti kita share Bapak Ibu ya. Jadi silakan datang ke sana. Jadi kita bagi yang jauh Bapak Ibu tetap melalui voice note ya. Silakan Bapak Ibu yang baru atau Bapak Ibu yang sudah lama tapi belum pernah menyetorkan bacaannya. Jadi silahkan Oke Ustaz. Bapak Ibu ya. Kita share kembali nomornya 0821
121 2270. Nah, ke nomor ini aja Bu ya. Nanti silakan dikirim voice note-nya atau videonya videonya membaca Al-Qur'an. Insyaallah nanti sebisa mungkin saya akan balas voice note Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan bacaannya tetap terus ditasmikkan dan terus diperbaiki. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya mohon undur diri. Mohon izin, mohon maaf kalau ada kata-kata yang silap ya Bapak Ibu ya. Jazakillah. Astaghfirukum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Bu. Mudah-mudahan berkah. Ya berkah, amin.